Shalom saudaraku, berjumpa kembali dengan saya Romo Dorotius Gunawan dalam program Jembatan Iman Para Rasul. Saudaraku, saya berada di Parokia Santa Paraskeva, Kota Manado. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, sering kita mendengar kalimat yang mengatakan, yang penting saya percaya kepada Yesus. Saudaraku, iman percaya kepada Yesus Kristus tentu sangat penting. Tetapi kita harus bertanya, apakah perjanjian baru mengenal konsep bahwa seseorang cukup percaya kepada Yesus secara pribadi tanpa perlu menjadi bagian dari gerejanya? Mari kita lihat. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 27 ya dikatakan bahwa kamu semua adalah tubuh Kristus, ya. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan di dalam Kolose 1 ayat 18, di sana juga dikatakan bahwa Kristus adalah kepala tubuh, yaitu gereja. Saudaraku, ini sangat penting. Ya, Alkitab tidak menggambarkan Kristus sebagai kepala yang berdiri sendiri, ya, tanpa tubuh atau terpisah dengan tubuh. Kristus adalah kepala, gereja adalah tubuhnya. Dan orang-orang percaya adalah anggota tubuhnya atau sel-sel anggota tubuhnya. Maka ketika seseorang berkata, saya mempunyai Yesus, saya memiliki Yesus, ya, tetapi menolak tubuhnya atau menolak gereja, ini adalah sesuatu yang aneh. Ini perlu dipertanyakan. Apakah benar-benar mereka percaya kepada Kristus? Karena percaya kepada Kristus tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan di dalam gerejanya. Seseorang tidak mungkin memeluk Kristus tanpa berada di dalam tubuhnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi Kristen atau percaya kepada Kristus itu juga artinya menjadi bagian dari anggota-anggota tubuh Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kristus adalah kepala gereja dan gereja adalah tubuhnya. Orang-orang yang percaya kepada Kristus sudah barang tentu ditarik ke dalam gerejanya, ditarik masuk ke dalam tubuhnya. Saudaraku, ya, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, ya, di sana digambarkan kehidupan umat percaya atau orang-orang Kristen mula-mula, di mana mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka hidup dalam persekutuan bersama. Mereka memecahkan roti bersama. Dan mereka juga berdoa bersama. Perhatikan. Kehidupan umat Kristen mula-mula. Mereka tidak hidup sebagai individu-individu yang terpisah. Atau masing-masing menentukan kekristenan menurut pemikirannya sendiri. Atau seleranya sendiri. Mereka berada di dalam persatuan, kesatuan. Ya, di dalam tubuh Kristus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, mereka berada dalam persekutuan bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Ya, menjadi satu kawanan domba. Mereka hidup dalam kehidupan sakramental, memecahkan roti bersama dan doa bersama. Ada kehidupan bergereja, ada kehidupan, ya, yang hidup dari orang-orang yang percaya sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Saudaraku dimanapun saudara berada, iman yang membawa kepada persekutuan. Maka iman kepada Kristus bukan sekedar saudara percaya kepada Kristus. Ya, iman itu membawa manusia kepada kehidupan di dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Karena itu kita harus berhati-hati terhadap kehidupan individualisme rohani. Ya, seperti orang-orang yang mengatakan saya percaya kepada Yesus, ya, saya bebas memilih gereja sesuka saya atau sesuai selera saya. Ini pun adalah sesuatu yang tidak diajarkan oleh kitab suci. Ya, saudaraku, ya, kalau orang berkata saya tidak membutuhkan gereja sama sekali, orang-orang tertentu mengatakan saya cukup percaya Yesus saja, saya tidak perlu gereja. Ya. Apakah kita mengikuti Kristus? Jika saudara percaya kepada Kristus, apakah saudara mengikuti Kristus sebagaimana Ia menghendaki kita mengikutinya?
Jadi hubungan antara iman dan gereja dapat kita lihat seperti ini. Percaya kepada Kristus, mengikuti Kristus, menjadi bagian dari tubuh Kristus. Hidup dalam persekutuan dengan gerejanya atau orang-orang percaya dan orang-orang beriman. Karena itu percaya kepada Yesus tidak identik dengan hidup sendiri tanpa gereja. Saudaraku, dan lebih aneh hari ini, di era zaman modern ini, banyak orang percaya kepada Kristus tetapi mereka membentuk gereja sesuai selera masing-masing. Saudaraku, Kristus memanggil kita menjadi bagian dari satu kawanannya. Kristus hanya mendirikan satu gereja. Dan kalau Kristus hanya memiliki satu gereja, maka kita harus bertanya, bagaimana dengan munculnya denominasi dan aliran kekristenan di abad modern ini yang begitu banyak kita mengklaim sebagai bagian dari gereja Tuhan. Namun satu dengan yang lain tidak memiliki korelasi dan hubungan dan persekutuan. Itu yang akan kita bahas dan jawab dalam episode berikutnya. Sampai jumpa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.